terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita olahraga, langkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, tadi kita sudah berdoa sesuai agama masing-masing. Walaupun cara kita berbeda, kita tetap bisa melakukannya bersama-sama. Itulah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia punya banyak agama dan semuanya diakui. Kalau sejak sekolah kita sudah belajar saling menghormati, nanti di masyarakat kita juga bisa hidup damai tanpa harus meributkan perbedaan keyakinan. Gin, lu kayak kesusahan Gin, bawa ya Gin, mau bantuin nggak? Perbuatan sederhana seperti membantu teman tadi adalah contoh nyata sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya kita harus memperlakukan semua orang dengan baik, adil, dan penuh ikhlas hormat. Kita nggak boleh pilih-pilih siapa yang menolong. Kalau ada yang kesulitan, kita bantu sebetulnya apapun itu. Karena kemanusiaan tidak diukur dari hal besar saja, tapi juga dari sikap sehari-hari kita. Begini dulu penjahitnya. Oke. Kalau gitu aku bikin bab pendahuluannya ya. Udah deh, gue bikin diagram dulu biar jelas. Oke. Gitu yuk biar ringan, menarik. Nah, waktu kerja kelompok tadi, kita semua punya peran berbeda. Ada yang rajin menulis, ada yang jago gambar, ada juga yang suka kasih ide. Kalau kerja sendirian, mungkin susah, tapi karena kita bersatu, tugas jadi cepat selesai. Inilah sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita diajari kalau perbedaan itu bukan alasan untuk berpecah, tapi justru bikin kita lebih kuat. Kalau di sekolah saja bisa bersatu, bayangin kalau seluruh rakyat Indonesia juga kompak. Pasti negara kita makin maju. Teman-teman, kita kan mau presentasi. Gimana kalau kita musyawarah dulu? Boleh. Usus tuh Kayla kan bisa ngomong itu tante. Aku juga setuju kalau Kayla. Kamu gimana? Aku setuju sih, Sawa juga setuju kan? Setuju. Siap, tentunya nanti kalian bantu aku ya. Oke. Nah, tadi kita baru aja menentukan siapa yang presentasi melalui musyawarah. Di sini kita saling berpendapat, saling kasih alasan, sampai akhirnya kita sepakat menentukan siapa yang akan presentasi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keputusan sebaiknya nggak diambil secara sepihak, tapi dibicarakan secara bersama. Musyawarah bikin semua orang merasa dihargai. Kita belajar jadi adil, sabar, dan bijak dalam mengambil keputusan. Karena yang kita cari bukan mau menang sendiri, tapi untuk kebaikan bersama. Teman-teman, kita bagi tugas dulu ya. Sai sama Rapina nyapu, Gina sama Rida lakukan tulis. Sisanya Sawa sama aku bersihin meja ya. Oke. Wah, makasih banget ya kelasnya enak kalau punya barang kayak gini jadi cepat selesai. Iya, kalau kayak gini kan kita bisa langsung pulang. Ya. Punya arti tadi terasa ringan karena dibandir kata. Semua bertanggung jawab dan akhirnya kelas jadi diskusi. Itu contoh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil bukan berarti semua orang dapat bagian semua prinsip, tapi semua dapat
porsi yang sesuai. Dengan begitu nggak ada yang merasa berat sendiri dan nggak ada juga yang santai tanpa usaha. Kalau keadilan terletak dalam kehidupan sehari-hari, semua orang bisa merasakan manfaat semua rata. Pancasila bisa kita terapkan setiap hari. Di sekolah, Di rumah, di mana saja, kalau kita jalani bersama, Pasti hidup jadi lebih harmonis. cut. Oke.